Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk hidup sepenuhnya? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang peranan mengalah dalam relasi. Menurut fakta dan beberapa penelitian kecil, ada hubungan yang sangat erat antara orang yang bahagia dengan relasi yang baik. Dari semua orang bahagia yang diteliti, mempunyai satu kesamaan, yaitu bahwa mereka mempunyai relasi yang sangat mendalam, akrab, dan sungguh harmonis dengan seseorang atau lebih. Orang bahagia itu selalu tahu kemana dia harus pergi ketika dia mengalami kesulitan dalam posisi yang paling rendah dalam hidupnya. Jadi antara bahagia dan relasi itu ada kaitannya. Orang yang bahagia itu orang yang mempunyai relasi yang baik. Tetapi pada saat yang sama, relasi yang baik membuat orang itu bahagia. Dan orang yang bahagia, relasinya menjadi lebih baik karena dia berelasi dengan penuh sukacita. Dan salah satu kuncinya untuk mempunyai relasi yang baik adalah mengalah. Tetapi ternyata mengalah itu sulit sekali. Kadang-kadang kita berantem dengan orang yang sungguh dekat dengan kita. Kita emosi, kita kesel, kita marah. Dan untuk berbaikan lagi menjadi sulit karena kita mau memulai untuk meminta maaf itu sulit sekali. Kenapa kita sulit sekali meminta maaf? Rupanya meminta maaf itu memang melawan kodrat manusia kita. Secara kodrati natural, manusia itu sebetulnya egois. Bahkan ada seorang penulis, peneliti juga, namanya Les Giblin. Judul bukunya adalah Skill with People. Dia mengatakan bahwa kalau kita mau berelasi baik dengan seseorang, cobalah tanya saja tentang keluarganya, tentang dirinya, tentang pekerjaannya. Nanti dia pasti akan cerita semua. Karena kita lebih suka cerita tentang diri kita sendiri, keluarga kita, hidup kita 1.500 kali lebih banyak daripada kita mendengar ceritanya orang lain. Itu hasil penelitiannya Les Giblin. Dan itu berarti menarik sekali. Maka tidak mudah untuk mengalah. Padahal sebetulnya kita perlu. Ketika kita emosi, ketika kita marah, relasi menjadi tidak baik, kita juga sebetulnya takut kehilangan relasi itu. Tetapi mau memulai itu gengsi, jaim. Jadi kita serba salah dan karena itu uring-uringan, marah, emosi, dan relasi menjadi makin tidak baik. Maka kalau kita bisa mengalah, kita dengan cepat bisa menyelesaikan persoalan. Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh bagi kita. Menurut saya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1-11, itu untuk relasi dengan sesama kita merupakan kunci yang luar biasa. Yesus menjadi contohnya. Dia Allah menjadi manusia. Manusia menjadi hamba, melayani. Dan karena itu luar biasa, dia bisa menjadi contoh, memotivasi kita. Ternyata dengan melayani kita bisa memperoleh hidup yang lebih berarti, relasi yang lebih baik. Dan di situ juga dikatakan, hendaklah kalian menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ayat 3 dan 4. Tetapi memang tidak mudah karena melawan kodrat manusia. Maka kita disebut oleh Tuhan Yesus, diminta oleh Tuhan Yesus, barang siapa hendak menjadi muridku, hendaklah dia menyangkal diri dan mengikuti aku. Menyangkal diri termasuk menyangkal egoisme kita, menyangkal harga diri kita. Kalau dalam relasi, jangan terlalu berpegang pada gengsi. Harus berani menyangkal diri demi relasi yang lebih baik, demi hidup yang lebih membahagiakan. Kita mengalah dan mulai dengan meminta maaf. Maka banyak persoalan itu selesai kalau kita punya mindset seperti ini. Mengalah, menerima apa adanya. Dan salah satu tanda kita mengalah adalah mendengarkan.
Kita tahu tadi bahwa setiap dari kita itu ingin sekali bercerita tentang diri kita sendiri. Karena itu kuncinya adalah mendengarkan. Mendengarkan bukan karena mau mengetahui informasi. Kalau hanya ingin tahu informasi, begitu dia bercerita dan informasinya kita sudah tahu, kita kemudian memotong pembicaraan. Karena kita sudah tahu. Atau mengatakan, enggak penting. Karena informasinya kita sudah tahu. Nah, kalau mendengarkan itu bukan untuk mencari informasi, tetapi menghargai yang berbicara itu. Ini bukan tentang apa yang dia katakan, tetapi tentang dia yang begitu penting untuk saya. Nah, itulah kunci mendengarkan yang benar dan yang baik. Karena itu, tidak masalah apa yang dia ceritakan. Saya justru ingin tahu lebih banyak, karena yang paling penting adalah pribadinya, bukan ceritanya. Dan saya ingin selalu menanyakan kepadanya, terus gimana? Lalu selanjutnya gimana? Kita tertarik bukan kepada ceritanya, tetapi kepada pribadi yang sedang bercerita itu. Maka dia pasti merasa didengarkan, merasa dihargai, dan merasa dicintai. Dan karena itu relasi jadi makin baik. Dan kita sebetulnya lebih mudah, karena tidak harus bercerita tentang diri kita sendiri. Tidak harus ngomong, dengarkan saja. Senyum dan tanya terus, taruh minat kepadanya, kepada pribadinya, bukan kepada ceritanya. Kalau dia sudah cerita semua, dia akan merasa lega, nyaman, dan relasi menjadi lebih dekat. Namun, memang itu tidak gampang. Karena melawan kecenderungan kita masing-masing. Sebagai pribadi, kita itu ingin dimengerti, ingin didengarkan. Maka sebetulnya laki-laki yang pendiam itu cocok dengan istri yang cerewet. Karena istrinya pasti senang sekali kalau dia ngomong bunyi, ada yang mendengarkan. Tapi kalau laki-laki yang cerewet, itu tidak cocok untuk wanita manapun. Karena wanita itu maunya didengarkan, maunya ngomel terus. Didengarkan, berhenti. Puas dia. Karena itu, kita perlu belajar untuk mengalah, mendengarkan. Apalagi kalau teman kita, sahabat kita, pasangan kita sedang marah-marah. Kita yang harus diam saja. Lalu mencoba mengalah dan mendengarkan. Supaya semuanya keluar. Dan sesudah itu kita cukup mengatakan, maaf ya, saya salah. Lain kali tidak. Masalah selesai. Bukankah tujuan kita adalah membuat orang lain bahagia? Bukankah tujuan kita adalah membuat diri kita bahagia? Nah, kalau diri kita pengen bahagia harus membangun relasi yang baik. Dan salah satu kuncinya adalah mendengarkan, mengalah. Mengalah untuk membiarkan sahabat kita, teman kita, atau pasangan kita berbicara, mengeluarkan isi hatinya. Dan kita mendengarkan dengan antusias, bukan karena ceritanya, bukan karena kisahnya benar, menarik atau tidak, bukan. Tetapi pribadinya yang sungguh berarti untuk saya. Nah, akhirnya kembali ke kita, kemudian kita cukup bahagia karena relasi kita mendalam. Dan itu adalah kunci. Tetapi itu juga harus dilatih terus-menerus karena itu memang tidak secara natural, kodrati mengalir dari diri kita. Tidak, harus latihan. Kalau pasangan suami istri, kenapa pada awal perkawinan bulan madu bisa? Karena mereka masih berusaha untuk fokus kepada pasangannya. Tapi itu tidak natural. Lama-lama kembali kepada natural lagi. Maka perlu dilatih. Supaya mengalah dan mendengarkan pasangan, sahabat atau teman itu menjadi naturally sifat kita. Sungguh-sungguh secara kodrati, secara natural itu menjadi sifat saya yang otomatis. Nah, kalau seperti itu, kita tidak punya masalah dalam relasi dengan siapa saja. Dan kita menjadi orang yang bahagia karena kita mempunyai relasi yang bagus. Kita tahu kepada siapa kita akan pergi, terutama pada saat yang paling rendah dalam hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, kemampuan mendengarkan, kemampuan mengalah, itu akhirnya demi kebahagiaan kita sendiri. Bukan mengatakan bahwa, waduh kenapa saya ngalah terus. Bukan. Itu konsep atau mindset yang keliru.
Mengalah itu akhirnya demi kebahagiaan kita. Karena kemudian relasi menjadi makin baik, makin mendalam, kita yang bahagia. Dua-duanya bahagia. Karena antara bahagia dan relasi yang baik itu saling berkaitan. Relasi yang baik membuat kita bahagia, kebahagiaan kita juga membuat relasi jadi makin baik. Coba kita ini mengeluh terus, ngomel terus, mana ada relasi yang menjadi makin baik karena kita ngomel dan mengeluh. Tetapi kalau kita bahagia, naturally kita bisa mengalah, memberi kesempatan untuk sahabat kita, teman kita, pasangan kita bercerita, mengungkapkan isi hatinya. Pasti kita akan menemukan sukacita dan relasi yang mendalam. Dan sudah menjadi sebuah penelitian dan juga pengetahuan umum bahwa orang yang bahagia itu memang orang-orang yang mempunyai relasi pribadi yang mendalam. Maka mari kita belajar mengalah, mendengarkan. Dalam bahasanya Tuhan Yesus menyangkal diri, meneladan Yesus yang memang sungguh-sungguh mengalah untuk kita, bahkan menyerahkan nyawanya, supaya kita semua bahagia. Kalau kita tidak punya motivasi, kita coba menemukan motivasi itu pada pribadi Yesus. Yesus sendiri meminta kita kok untuk menyangkal diri, mengikuti Dia, memikul salib, dan mengikuti Dia. Dia bagaimana? Dia rendah hati itu, mengalah, bahkan mengorbankan diri. Tapi Romo, kenapa harus mengorbankan diri terus-menerus? Sebetulnya itu untuk diri kita, yaitu membuat kita menjadi bahagia karena kemudian kebahagiaan itu lahir dari ketika kita mengalah dan relasi kemudian menjadi makin baik. Tapi kan ada orang yang memang toksik. Ya kalau toksik ya dihindari. Ini untuk orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan kita, yang sungguh-sungguh bisa berarti bagi hidup kita. Karena dia begitu berarti, nggak apa-apa dong mengalah sedikit. Supaya relasinya menjadi lebih baik. Dia merasa berarti, kita juga merasa bahagia. Dua-duanya bahagia. Maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Menyangkal diri, mengalah. Terutama untuk membangun relasi yang lebih erat dan dalam. Supaya kita bahagia, sahabat kita, teman kita, pasangan kita juga bahagia. Tuhan memberkati.